posisi imam tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin المبعوث رحمة للإنس والجان وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعرفان. Yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ketua DPRD, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, dan para pejabat, para hadirin, para jamaah Masjid Agung Al-Kautsar. Alhamdulillah saya pada bulan suci Ramadan dapat berkunjung ke Sulawesi Tenggara dan bersilaturahim dengan para jamaah sekalian. Dan kita bersyukur karena kita sudah dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang di dalamnya penuh keberkatan. Terutama karena kita bisa menjalankan ibadah puasa. Semua ibadah yang diajarkan dalam Islam punya makna, punya hikmah, punya nilai dan punya dampak. Seperti dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, inna syari'ata mabnaha wa asasaha ala al-hikami wa masalihil ibad. Syariat itu dasarnya, asasnya, bangunannya dibangun di atas hikmah-hikmah. Tidak ada yang tidak bernilai. Tidak ada yang tidak punya dampak. Dan juga untuk kemaslahatan hamba-hamba itu sendiri. Oleh karena itu puasa juga punya hikmah. Jangan sampai puasa kita itu tidak berdampak. Tapi tidak semua orang puasa itu punya dampak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min sa'imin laisa min siyami ilal ju' wal 'atas. Banyak orang puasa, puasanya tidak mendapat apa-apa. Tidak berdampak apa-apa. Tidak pahala ataupun dampak personal ataupun dampak sosialnya. Kecuali hanya dapat lapar dan haus saja. Jadi mestinya ibadah itu punya dampak, baik dampak personal maupun dampak sosial. Baik ibadah yang sifatnya itu ibadah ritual maupun juga ibadah sosial. Puasa ini salah satu hadis Rasulullah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam illa saum fa innahu li wa ana azzi bihi. Semua amal ibadah itu untuk manusia kecuali puasa. Itu untuk saya, kata Allah, dan saya yang akan membalasnya. Apakah yang lain tidak dibalas? Yang lain dibalas oleh Allah. Cuman puasa itu spesial. Balasannya itu besar sekali.
Kenapa puasa begitu spesial? Kata ulama li khafaihi, karena orang puasa itu tidak jelas, tidak kelihatan. Kalau orang salat itu kelihatan. Orang zakat kelihatan memberi. Orang haji kelihatan. Tapi orang puasa tidak kelihatan. Antara orang puasa dan tidak puasa itu enggak beda. Enggak beda. Saya pernah mendengar ada orang pejabat, kalau malam sahur ikut sahur, kalau pulang ikut buka. Ya dia kelihatan seperti orang puasa saja. Satu ketika pulang sakit, jam 3 dia muntah. Begitu muntah keluar bakso. Lah, kata istrinya, waktu malam sahurnya enggak ada baksonya, kok sekarang keluar baksonya? Rupanya dia tiap pagi jam 9 dia makan bakso. Karena apa? Enggak ada bedanya. Orang puasa dengan tidak puasa itu enggak terlihat. Li khafaihi. Karena orang puasa itu kan jujur. Karena itu puasa itu melatih kejujuran. Sebab kalau kita misalnya itu mau berbuka, gampang saja. Masuk ke kamar mandi, minum. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Jadi puasa itu melatih kejujuran. Ya, orang yang betul-betul puasanya berdampak pada dirinya untuk menjadi orang yang jujur. Itulah hikmah. Ya. Dan semua nabi-nabi itu kan semua orang jujur semua. Siddiqan Nabi. Puasa itu juga melatih kita untuk bisa menahan hawa nafsu. Nafsu ini ada pada manusia semua. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung membawa keburukan. Oleh karena itu harus dilatih kita untuk bisa menahan nafsu itu. An-nafsu katifli syabba ala hubbir radha'i wa in tuftimhu yamfatim. Nafsu itu kayak anak kecil. Anak kecil itu suka menyusu. Kalau tidak dihentikan terus saja sampai besar menyusu terus. Wa in taftimhu yamfatimi, kalau diputus, kata orang di Jakarta, disapih namanya. Kalau orang sini apa? Sapih juga kan diberhentikan. Dipaksa harus diberhentikan. Kalau tidak, sampai besar dia maunya netek terus. Itulah nafsu. Kalau enggak, kata Rasulullah, kalau dia punya emas 1 gunung, dia pengen emasnya 2 gunung. Baik menyangkut harta, menyangkut jabatan, menyangkut apa, itu dia nafsu. Apa kita tidak boleh punya harta? Boleh. Boleh mencari rezeki itu sepanjang kita menjalankannya itu melalui jalur-jalur yang dibenarkan. Bahkan kalau Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, wa amma talabur rizqi ma'a qiyami huquqillahi ta'ala min ghairi tafritin, min ghairi taksirin, dan seterusnya disebut fahuwal jihadul akbar. Kalau mencari rezeki, hak-hak Allah ditegakkan tanpa ada kelalaian, semuanya dengan benar, itu sebenarnya termasuk jihad akbar. Banyak hadisnya yang mengatakan seperti itu, ya, supaya itu. Jadi, tetapi harus terkendali supaya kita tidak nabrak, tidak berlebihan, tidak juga mencari rezeki yang tidak halal. Kalau bahasa ini, yang tidak sesuai syariah, yang ghairu masyru'ah namanya itu.
Ini penting kita. Puasa juga melatih kita menjadi orang yang sabar. Orang puasa itu kan sabar sekali. Walaupun tinggal 5 menit, harus ditunggu. Enggak ada yang bilang, 5 menit ini, udah minum aja. Kan tinggal 5 menit. Tidak, harus sabar dia. Ada makanan di jalan, sabar semua. Ada minuman di jalan, sabar saja. Haus, lapar, sabar saja. Nah, sabar ini penting, apalagi di dalam menghadapi kita berbagai masalah. Ya, hidup itu tidak selalu jaya. Kadang-kadang hidup itu kalajalah, kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Dan di dunia itu oleh ulama disebut sebagai mamarran imtihanian, tempat lewat yang penuh ujian. Kita kan cuma lewat nanti menuju akhirat. Nah, terminal kita itu nanti akhirat. Jadi dunia ini tempat lewat saja, mamarran imtihanian. Dan kita semua meninggal. Kenapa kita meninggal? Karena kita ini keturunan orang mati sebenarnya. Mbahnya mati kan? Ayahnya mungkin sudah mati, buyutnya mati. Jadi kalau mereka mati, kita itu turunan itu. Karena itu kita mau mati juga. Jadi di sini tempat lewat saja. Mamarran imtihanian. Karena imtihan banyak ujiannya. Sebagai pribadi, sebagai bangsa, ya, sebagai masyarakat itu penuh ujian. Kemarin kita kekeringan, ya kurang. Sekarang kita kebanjiran di mana-mana. Ya. Di Konawe ini juga langganan banjir, Pak, ya. Jadi itu semua di dunia ini banyak. Dan hidup itu seperti itu. Sabar itu katanya ulama jangan ngadu pada orang. Ngadu pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah sahabat yang luar biasa. Ada suami istri yang hidupnya susah, tapi sholatnya rajin. Kalau sholat, habis sholat suaminya habis jamaah pulang lari. Kenapa? Karena pakaiannya cuma satu, berganti dengan istrinya untuk sholat. Tiap sholat begitu. Rasulullah tanya, satu ketika ditahan oleh Rasulullah. Coba jangan pergi dulu. Kenapa kamu? Diceritakanlah keadaannya. Setelah pulang, istrinya tanya, kenapa kok telat? Ditanya oleh Rasulullah, kenapa begitu? Dijawab istrinya ini, kenapa kamu ngadu kepada Rasulullah? Itu sama dengan mengadukan Allah pada Rasulullah. Jadi cerita keadaan dirinya kepada Rasulullah sama dengan mengadukan Allah kepada Rasulullah. Jadi istrinya bilang, jangan ngadu kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Itu namanya wanita yang solehah seperti itu. Seperti itu. Kalau enggak istrinya suruh ngadu kemana-mana itu. Kalau susah, kalau perlu ngadunya kepada pejabat gubernur itu. Saya kira banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Oleh karena itu ibadah puasa adalah sangat spesial sehingga Allah mengatakan wa ana azzi bihi, saya yang akan. Jadi pahala itu ada yang dibalas dengan bi asyri amsalihha, 10 kali. Ada yang dibalas dengan bi sab'i mi'ati dhifin, 700 kali. Ada yang dibalas tanpa hitung-hitungan. Puasa ini kata Allah bukan 10, bukan 700, tapi tidak ada hingganya wa ana azibi, saya yang akan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan. Mudah-mudahan kita selepas bulan Ramadan ini kita akan menjadi orang yang baru, yang sudah dilatih, dibina, digembleng
di dalam bulan puasa mudah-mudahan akan berdampak baik kita pribadi sebagai masyarakat, anggota masyarakat, sebagai warga bangsa, maupun dalam arti dampak sosial dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim min uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkah. Jangan dorong. Ya, sambil jalan. Jalan ke mana? Belakang. Oh iya. Yang di belakang sini. Salaman. Kasih kawan ke sana. Diam. Udah diem aja, diem. Balik tambah yuk. Sana kan kita tetap dibuka. Ke sana aja. Jangan. Sana bos. Tidak didorong, Pak. Jangan kompres. Ya. Yang sudah mundur, Pak. Kiri. Ya. Selamat.